Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita, terutamanya nikmat yang sungguh besar yang Allah limpahkan dan karuniakan kepada kita, yakni nikmat iman dan nikmat Islam. Kita ini termasuk orang-orang pilihan, Pak. Kita ini termasuk orang-orang manusia pilihan, Pak. Kalau diibaratkan akuarium, kan kalau di akuarium itu banyak ikannya. Kalau misalkan di akuarium itu ibu-ibu ini ikan mujair misalnya, bapak-bapak ikan petok misalnya, saya Ustaz ikan arwana misalnya. Kita ini manusia yang kebetulan bersyukur pada Allah, kita kebetulan dipilih oleh Allah menjadi manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu marilah kita bersyukur bi qouli alhamdulillah wa syukrulillah wa ala ni'amillah. Salawat salam kita sampaikan pada habibana wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bu, siap? Insya Allah kebetulan saya diberikan amanah untuk menerangkan tentang mengagungkan Ramadan. Jadi temanya pada malam hari ini adalah mengagungkan Ramadan. Dalam satu hadis disebutkan, man fariha bidukhuli syahr Ramadan haramallahu jasadahu 'alan nar. Barang siapa manusia yang bahagia, manusia yang senang, manusia yang bunga menyambut datangnya bulan suci Ramadan, maka oleh Allah diharamkan jasadnya, diharamkan tubuhnya untuk masuk ke dalam api neraka. Jadi kita yang senang menyambut Ramadan, kita yang bahagia datangnya Ramadan, insya Allah Allah haramkan jasad dan tubuh kita untuk masuk ke dalam api neraka. Ibu senang datang Ramadan, Bu? Ibu senang. Bapak senang datang Ramadan? Senang. Bukan karena menunya ya Bu ya, yang alhamdulillah akhirnya ayam dan rendang gitu ya, yang biasanya jarang. Tapi kenapa kita harus senang? Karena di bulan ini, bulan Ramadan ini yang juga disebut dengan Syahrul Syam, Syahrul Azim, Syahrul Quran, Allah melimpahkan ribuan pahala. Allah membagikan ribuan pahala dan membukakan pintu-pintu rahmat untuk manusia yang mengetahui dan berlomba-lomba untuk mengambil. Bagaimana caranya mengagungkan Ramadan? Kumaha caranya ngagungkeun Ramadan teh? Bu, kita sering berpuasa, kita tahu artinya berpuasa. Puasa itu menahan lapar dan haus dari mulai terbit matahari sampai tenggelam matahari, atau dari mulai adzan subuh sampai datangnya adzan maghrib. Berarti adende kalau saya tidak makan, tidak minum di siang hari, berarti sah puasa saya. Ya, sah puasa itu. Tetapi yang sering kita lupa, selain sah dan batalnya puasa, di sini pun ada yang namanya pahala-pahala puasa. Ini yang sering kita lupa, Pak, Bu. Puasanya mah lulus dari subuh sampai maghrib, enggak batal, tapi banyak pahala puasa yang kita hilangkan karena melakukan kesalahan-kesalahan
pada hari itu saat melakukan puasa. Bagaimana caranya hadirin? Ada beberapa yang akan saya bahas. Kita agungkan Ramadan ini dengan menjadikan Ramadan ini bukan sekedar menahan lapar dan haus, tapi Ramadan yang bermakna, Ramadan yang berisi. Yang pertama, yang biasanya sering menghilangkan pahala puasa, yakni hasadun. Apa bu? Hasadun. Apa itu hasadun? Hasud. Naon pak? Hasud. Hasud itu apa? Iri, dengki, syirik. Ini penyakit hati yang bisa mengurangi pahala puasa kita kalau kita tidak bisa menjaganya. Jangan mau jadi orang yang pendengki. Jangan mau jadi orang yang senang syirik sama orang lain, karena tidak ada manfaatnya sama sekali. Bulan Ramadan kita kendalikan rasa iri dan dengki itu. Ini mah kita masih diliputi dengan penyakit syirik dan dengki. Ini di kampung saya, di kampung beliau di sini. Lihat orang beli motor baru, langsung pengeknya kamu. Motor itu orang beli. Syirik. Orang beli kulkas baru, orang beli mobil baru yang panas kepalanya. Padahal kan yang panas mah kenal pot ya Pak ya. Orang beli mobil baru yang panas kepalanya. Ah, itu orang beli mobil baru pasti ngahutang ya mah. Nyakeun we hutang-hutang batur. Ya biarin saja yang ngehutang orang lain, kok yang pusing dan migrain kita. Capek jadi orang pendengki itu. Capek jadi orang tukang iri dan syirik itu. Hati-hati, itu perbuatan-perbuatan yang akan mengurangi pahala puasa kita di bulan Ramadan. Sedikit demi sedikit yuk dikurangi, sedikit demi sedikit. Yang kedua, yakni kadzabun. Apa? Kadzabun. Apa itu kadzabun? Bohong. Apa? Bohong. Hati-hati. Dari mulai yang ngomong sampai yang ngedengerin, insya Allah pasti sering ngebohongin. Pasti pernah berbohong. Gak mungkin ada orang yang gak pernah bohong. Tapi di bulan Ramadan mah aku jangan sering-sering ngebohong. Nah, lebar pahalanya hilang. Capek dan haus lapar kita kerjakan puasa, tapi gak ada makna dan isinya. Hadir. Kita sering ngajarin bohong sama anak kita. Adenin abdi mah datang ngajarin bohong, ya, tapi jadi contoh kita membuat anak kita secara tidak sadar. Lamun aya nu nagih, nanti kalau ada yang nagih ke rumah tukang kartu kredit, bilang ya, mamahnya lagi nggak ada di rumah. Itu teh secara tidak sadar ngajarin bohong sama anak kita. Tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayah mamahnya, ada mamahnya. Sebenarnya mah ada, cuman kata mama nggak ada, bilanginnya begitu. Ngajarin bohong sama anak. Besok mau renang pak saya. Berapa renang? 65.000. Jik, minta uang sama mama, minta uang sama bapaknya 100.000. Kita 70%, 30%. Tuh, anak dengan ibu kerjasama ibu bapak. Hati-hati, ya. Jangan jadi orang-orang pembohong. Sok ibu contoh. Ibu lagi nyuci celana lepis bapak. Dalam celana lepis bapak nyempil uang 100.000. Kira-kira laporan nggak sama bapak itu? Laporan. Alhamdulillah ya, mudah-mudahannya begitu. Kalau di kampung saya itu kebanyakan ibu-ibunya kan kalau nyempil uang 100.000 pas nyuci di celana bapaknya nggak pernah laporan. Jadi selain bohong, korupsi ibu-ibu teh. Ya, hati-hati, itu bisa mengurangi pahala puasa kita. Yang ketiga, yang bisa mengurangi pahala puasa kita, gibah. Apa? Gibah. Ngomongin orang. Adanya yang saya omongin teh kejelekan orang yang benar-benar dia
yang orang tersebut tidak melakukannya. Disebut apa? Fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Hati-hati, jangan sering gibah orang, jangan sering ngomongin kejelekan orang. Muhasabah diri dulu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jangan dulu nilai orang lain sebelum menilai diri kita sendiri. Jangan suka ngomongin kejelekan orang lain sebelum berkaca sudah seberapa bagus hidup kita ini sehingga kita bisa jelek-jelekin orang lain. Ini malah lagi cari sayur, lagi piring-piring bawah, ngayung ibu-ibu. Bukan dia gerak. Tuh si bapak itu tetangga kita baru pulang, baru pindah ke rumah ini, menikcantik istrinya teh. Nyanya gelis cenah istri nama, mana nyangkal si bapaknya si gambarah bedog cenah tuh. Muji-muji tapi ngajongkok gitu ya, muji-muji tapi ngehina. Nggak boleh. Tahan mulut kita di bulan puasa ini, jangan ngomongin orang. Makanya sering-sering tadarus, sering-sering baca Quran, biar mulut kita ini nggak ngomongin orang. Yang terakhir, yang bisa membatalkan pahala puasa kita, yakni kita sering sombong. Ini penyakit yang semuanya pasti pernah melakukan itu. Saya, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik bahkan sering atau pernah melakukan yang namanya sombong. Sombong itu bukan ajaran, bukan perilaku yang diajarkan oleh Nabi. Jadi orang yang tawadhu, jadi orang yang rendah hatinya, bukan jadi orang yang tinggi hati, yang haus pujian, yang ingin dipuji sama orang lain. Karena yang namanya ingin dipuji mah nggak ada puasnya. Lamun kita pakai emas yang bagus, emas yang renceng, yang mahal, kalau nggak dilihatin ke orang teh nggak puas. Baru dibeliin permata sama suaminya, itu walaupun nggak mau keluar sengaja main ke rumah tetangga. Walaupun nggak ada keperluan, tapi udah pengen ngeliatin cincin. Assalamualaikum, aduh. Hoyong ketembok, bantu, hoyong dipuji sama orang lain. Hati-hati, ya. Ini sifat-sifat yang bisa mengurangi pahala puasa. Mengagungkan Ramadan, mengagungkan puasa, yakni dengan menjadikan puasa itu sendiri sebagai ladang amal. Jangan jadi puasa yang sia-sia, jangan jadi puasa yang kosong melompok. Nanti di akhir puasanya yang didapat cuma apa? Capeknya saja, nahan lapar, nahan haus, tapi nggak ada pahalanya. Bagaimana kita mau mengagungkan Ramadan, tapi puasa kita pun belum benar? Insya Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Keempat sifat penyakit hati ini di bulan Ramadan kita latih untuk kita hilangkan sedikit demi sedikit. Selesai bulan Ramadan, tamat bulan Ramadan, 4 penyakit ini hilang dalam hati kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.